lagi dengan saya Safira Nurrahmawati, NIM D03217032. Video kali ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah studi aplikasi administrasi perkantoran. Baiklah, di sini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, prinsip sistem informasi. Yang kedua, jenis-jenis sistem komputerisasi. Oke, yang pertama, saya akan membahas konsep sistem informasi. Sejak permulaan peradaban, manusia sudah bergantung pada sistem informasi untuk berkomunikasi antara satu dengan orang lainnya yang menggunakan berbagai jenis instrumen atau alat. Perintah, prosedur, pemrosesan sistem informasi, saluran komunikasi yang dapat disimpan sebagai sumber daya. Ada 4 peralatan yang digolongkan sejak zaman purba hingga zaman sekarang. Peralatan yang pertama yaitu peralatan manual. Peralatan manual adalah peralatan pengelolaan data yang sangat sederhana, di mana faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Peralatan yang kedua yaitu peralatan mekanik. Peralatan yang sudah terbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga, peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat, yakni peralatan elektronik. Peralatan elektronik adalah peralatan yang bekerja secara elektronik. Secara sederhana, sistem informasi memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, segala sesuatu yang ada di dalam organisasi. Setiap yang membicarakan tentang sistem informasi, pastilah di dalam benak orang itu akan muncul atau terbayang tentang komputer, di mana suatu sistem informasi itu pastilah menggunakan komputer. Penggunaan teknologi komputer sebagai basis dalam sistem informasi diharapkan informasi yang ada itu akan lebih akurat dan penghitungan menjadi lebih tepat. Sistem informasi berbasis komputer yang berkembang hingga saat ini mengalami proses evolusi yang sangat panjang. Proses itu dibagi berdasarkan beberapa tahapan, yakni yang pertama, fokus awal pada data. Pada fase ini, penggunaan komputer hanya terbatas pada aplikasi akuntansi. Nama aplikasi akuntansi berbasis komputer pada saat itu yaitu EDP, Electronic Data Processing. Kemudian berubah menjadi DP, yaitu Data Processing, atau kita kenal dengan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua, fokus baru pada informasi. Pada fase ini, penggunaan komputer sebagai konsep sistem informasi yang harus diterapkan untuk tujuan utama, yakni menghasilkan informasi manajemen. Yang ketiga yaitu fokus pada revisi pada pendukung keputusan. Pada fase ini, sistem penghasil informasi yang ditujukan suatu masalah tertentu itu pasti ditujukan kepada seorang manajer. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis komputerisasi. Komputerisasi diambil dari kata dasar yaitu komputer yang merupakan suatu perangkat teknologi berbasis elektronik yang digunakan untuk mengolah data. Sedangkan pengertian komputerisasi adalah kegiatan atau usaha untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang biasanya dikerjakan secara manual dan dikerjakan dengan komputer. Manfaat komputerisasi yaitu yang pertama, memberikan kemudahan dalam mengolah data. Yang kedua, lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, pengelolaan keuangan akan lebih akurat. Yang keempat, pemantauan kondisi menjadi lebih mudah. Jenis-jenis komputerisasi. Yang pertama yaitu input. Input adalah data awal atau data masukan. Yang kedua yaitu processing. Processing adalah data input yang diubah dan dikombinasikan dengan informasi lain untuk menghasilkan data yang dapat dipakai. Yang ketiga, output. Output adalah hasil data yang telah diolah. Dalam dunia komputer, sistem komputerisasi dibagi menjadi dua, yakni satu, sistem pengelola file. Sistem pengelola file ini untuk menyimpan data. Yang kedua, basis data atau database. Database ini adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari data tersebut. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.